Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Research 13. Selamat malam untuk kakak-kakak dan juga teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Boleh dong tulis di kolom chat, coba. Aku mau tahu nih kabar teman-teman semuanya. Nah, tapi sebelum itu, biar aku sama Arya tahu nih kabar kakak-kakak dan juga teman-teman semuanya, boleh yuk on cam dulu dan pakai virtual background yang udah dikasih di kolom chat. Wah, nih ya, banyak nih yang chat luar biasa, baik-baik. Nah, partisipan kita nih kabarnya udah baik banget. Gimana nih kalau partner moderator aku nih kabarnya? Baik dong, Mai, pastinya. Nah, gue dengar-dengar kemarin nilai UTS udah keluar kan ya, Mai? Gimana nih teman-teman nilai UTS-nya? Ada kendala nggak? Boleh nih diceritain di kolom chat. Oh iya, betul banget. Gimana nih kakak teman-teman? Coba cerita aja. Oh, Kak bagus banget. Ini pamer atau gimana nih, Kak? Atau memberi semangat nih, Kak? Puji Tuhan aman. Oke, ini kayak kating-kating kita pada aman, tapi kok kayak B25 pada jeblok-jeblok kayak nilainya. Nggak apa-apa sih, Kak. Aku juga pas ngeliat tuh agak kaget, cuma ya itu namanya kita berproses. Nah, salah satu cara aku berproses yaitu dengan ikut SH13 ini nih. Tapi by the way, aku sama Arya dari tadi udah ngobrol nih. Kok kayaknya belum pada kenal ya sama kita. Apa kita kenalan dulu ya, ya? Oh iya, bener juga tuh, Mai. Karena kan ada pepatah yang bilang tuh, tak kenal maka tak sayang maka tak nyaman. Kayaknya nggak ada nyamannya nggak sih ya, itu kelebihan. Tapi kalau maksud kamu nyaman buat ikut Astros sampai akhir, aku setuju sih. Nah langsung aja nih Kak, kakak-kakak dan teman-teman semua, aku kenalin diri aku, nama aku Maila sebagai moderator, dan di sini aku bersama partner aku. Nah, nama saya Arya. Nah, Mai, sebelum kita lanjut ke acaranya nih, ada baiknya kita buka dengan doa dulu nih, Mai. Nah, doanya akan saya pimpin dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari ini Sabtu 21 Mei 2022, kami semua berkumpul di sini dalam rangka menyelenggarakan acara Research ke-13. Dengan memohon ridho-Mu dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Amin. Amin. Oke, terima kasih Arya atas doa pembukanya. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung aja kali ya ke acara selanjutnya. Bentar dulu Mai. Kalian udah tahu belum nih tema Research ke-13 kita hari ini? Hah, emang ada temanya Research hari ini? Ada dong Mai. Jadi tema Research ke-13 kita ini adalah The Mind Behind 4-Star Resort Hotel. Oke, kan tadi temanya Arya udah sebutin, udah keren banget. Aku juga kayak pas dengernya kayak, wah gila keren banget. Dari temanya aja udah bagus. Gimana ngisi acara nih? Pasti keren banget ngisi acaranya. Kalau itu udah pasti dong Mai, karena setiap pengisi acara di Research ini pastinya keren-keren banget. Setuju banget. Nah, kalau Research mah udah keren banget, udah nggak teragukan lagi gitu. Kayak udah pasti keren banget. Nah, katanya pembicaranya tuh cantik banget hari ini ya. Aku kagum banget nih, udah cantik, pinter, mau sharing lagi sama kita hari ini. Gimana ya? Kalau kamu gimana? Idaman banget gak sih? Iya dong Mai, pastinya. Oh gitu. Bilang aja ya kalau idaman mah jangan senyum-senyum kayak gitu. Malu Mai. Nah, kalau kita udah ngobrol ngalur ngidul gini, gimana nih kalau kita sapa aja ya pembicaranya nih? Betul. Oke, langsung aja nih kita sambut kakak cantik pembicara kita hari ini. Halo Kak Angelika. Halo Kak Angelika. Apa kabarnya nih Kak? Halo semua. Halo Baik, Kak. Baik. Gimana nih Kak Angelika udah siap nih buat sharing-sharing hari ini sama teman-teman semua? Udah dong. Udah siapin dari jauh-jauh hari ini. Kakaknya udah siap banget nih buat bawain Research hari ini. Tapi ngomong-ngomong, pembicara udah siap, partisipan di sini udah pada siap belum nih? Coba jawab di kolom chat, udah pada siap belum? Nah betul nih, coba nih partisipan udah siap belum nih? Kalau nggak siap nanti kita nggak mulai lah acaranya. Wah, udah pada siap nih. Mantap, kalau kayak gini tuh enak ya jadinya. Kalau gini pembicaranya siap, enak, udah semangat, partisipannya semangat, moderatornya lebih semangat dong pastinya, ya nggak sih? Pastinya dong Mai, karena kan partisipan Research itu pada semangat-semangat banget kan, apalagi anak arsi, makin malam makin semangat. Betul juga, tapi kenapa ya, aku kalau setiap malam tuh makin lemes ya, apa gara-gara nggak disemangatin Ayang nih jadi moderator malam ini nih? Waduh, kalau itu kayaknya udah nggak bisa tolong deh Mai. udah daripada kita makin ngaco kayak gini, mendingan ayo kita dengerin materi dari Kak Angelika.
Nah, tapi sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa di-keep dulu ya untuk sesi Q&A nanti. Oke, kepada Kak Angelika untuk waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, mungkin ada yang beberapa yang masih belum kenal sama saya. Saya Angelika, Binusian Angkatan B 2023. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia untuk memberi saya kesempatan sebagai jadi speaker untuk acara ESSEARCH kali ini. Saya juga terima kasih kepada semua teman-teman semua untuk udah hadir dalam kayak diskusi malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan ide tentang bagaimana sih dulu saya bikin project hotel ini. Jadi sesuai dengan tema The Mind Behind 4-Star Resort Hotel. Oke, kalau bagi teman-teman yang masih belum tahu, waktu dulu saya dapat project ini waktu mata kuliah perancangan desain keempat. Oke, nanti dalam presentasi kali ini saya akan ceritain bagaimana kayak pola pikir saya pas desain, kenapa bisa bentuknya konsepnya begini, kenapa bisa konsepnya begitu. Nanti saya pelan-pelan ceritain, kalau mungkin kurang jelas nanti bisa ditanya pas di kolom chat atau langsung tanya pada saat Q&A aja. Kita lanjut. Yang pertama-tama yang perlu diketahui itu kalau dalam mendesain sesuatu itu harus tahu apa sih kualitas objektif dalam project ini. Nah, project ini kali ini ada 5. Yang pertama itu harus desain hotel bintang 4 dengan fasilitas kayak hiburan sama convention kayak meeting. Lalu yang kedua, regulasi harus dipenuhi juga, struktur bangunan dan sistemnya bagaimana. Habis itu lingkungan sekitarnya bagaimana responsifnya bangunan itu sendiri. Dan yang terakhir, yang cukup spesial waktu angkatan saya dulu itu suruh bikin bangunannya memiliki sistem air yang memanfaatkan penggunaan air hujan gitu, dan bisa dibilang rainwater harvesting. Oke, kalau teman-teman lihat di gambar itu lokasi site-nya, site-nya di Ancol. Kalau berdasarkan Google Map itu masih belum ada kayak tanah utuhnya, jadi kayak masih kira-kira untuk pas site analisisnya gitu. Nah, udah tahu kualitas objektifnya, saya lanjut ke presiden hotel-hotel yang perlu saya cari gitu. Terutama harus hotelnya harus setara gitu, bintang 4. Saya jadikan 4 ini jadi presiden hotel saya. Ada yang dari Hong Kong, dari Taiwan, Meksiko, sama dari Belanda. Nah, untuk detailnya yang pertama itu Ocean Park Marriott Hotel. Nah, ini dari Singapura. Ini saya jadikan referensi untuk eksterior hotelnya. Kebetulan hotel ini juga sama-sama dekat laut. Jadi konsep bentukan luarnya juga dia terinspirasi dari laut. Dari mulai bentuknya yang tidak kaku, jadi sisi lengki, fasilitas hotelnya itu kayak terpisah-pisah gitu, jadi kayak selang-seling gitu. Mungkin hotel ini fasilitas hotel itu istilah kalau di bangunan hotel itu podium gitu. Jadi podium itu lantai bawah. Kalau kamar itu biasa disebutnya di typical floor karena lantainya bentukan denanya sama semua gitu. Makanya dibilang typical. Kalau lihat dari hijau, mayoritas warna hijau, hotel facility-nya di bawah.
Kalau cuma paling atas itu cuma mereka mau bikin swimming pool gitu, rooftop swimming pool. Untuk jalur entrance-nya jalur entrance service sama tamu itu dibuat berbeda. Jadi mereka sirkulasinya juga nggak saling tubruk gitu, nggak saling orang pusing gitu ngelihatnya. Juga mungkin tamu juga bisa bertanya-tanya, kenapa sih loh kok kayak ini orang kerja di sini kok ketemu kayak masuknya dari mana sih, kok nggak ngeliat pintunya gitu. Terus yang ketiga itu Hotel Grand Park Royal Puerto Vallarta, ini dari Meksiko. Ini saya jadikan referensi layout kamar hotelnya. Jadi saya bagi jadi 3 zona. Jadi zona pertama itu kayak pas kamu masuk ke dalam kamar hotel, itu kamu tuh langsung ketemu dengan kamar mandi sama walk-in closet lah, kok kadang ada beberapa gitu. Jadi ini untuk area bener-bener khusus kamu mau bersih-bersih diri gitu dari luar. Habis itu pas kamu udah selesai bersih-bersih ke zona yang kedua, yaitu kayak tempat tidur untuk istirahat. Dan yang ketiga itu untuk area viewing deck. Jadi kayak kamu kalau udah istirahat gitu, pengen refreshing, pengen lihat keluar, itu lewat balkon. Rata-rata semua sama. Kalau di hotel ini cuma bedanya mungkin ukuran bednya, habis itu ada posisi saf pemipaan untuk kamar mandinya dan sebagainya. Dan yang terakhir itu Hotel Jakarta, yang saya jadikan referensi itu area interior. Yang cukup menarik dari hotel ini yaitu area indoor garden-nya. Kalau teman-teman bisa lihat itu kayak di dalam tengah-tengahnya itu dikasih tanaman-tanaman tropis, kayak tanaman-tanaman Jakarta lah, kita sering lihat gitu. Tapi kalau hotel ini yang lokasinya di Belanda, mereka tuh jarang lihat pohon ini. Jadi kayak mereka sengaja taruh pohon-pohon tropis kayak gini, habis itu dibikin skylight, habis itu sekelilingnya juga dikasih kayu-kayu. Jadi kayak kesannya orang kalau ngunjungin, wah kayak kita beneran, oh ini rasanya kayak di Jakarta gitu, tempat negara musim tropis, panas gitu, hangat gitu. Dari ini semua, dari 4 ide ini, ide inspirasi ini saya gabung jadi dalam hotel saya, yaitu namanya Tropika Sea Hotel. Ya, secara singkat, hotel ini tuh benar-benar saya inspirasinya dari lingkungan tropis. Lokasi site-nya yaitu Ancol, Pantai Ancol. Jadi lebih, kalau dari bangunan masanya juga responsif ke lingkungan sekitarnya. Habis itu juga memenuhi objektif-objektif yang tadi sudah disebutkan, 5 objektif yang pertama. Bagaimana cara dia responsif ke lingkungan sekitarnya, yang saya highlight itu ada 3 hal. Yang pertama untuk jalur matahari, sunpad. Jadi bangunan tipikal towernya, area unitnya saya miringkan agar supaya mereka nggak terlalu terpapar sinar matahari sisi timur dan sisi barat. Kemudian untuk air circulation, untuk dibuat sedemikian rupa supaya terbuka agar angin darat, angin laut, karena lokasinya juga di pantai, jadi bisa memaksimalkan angin yang ada di sekitar. Jadi mulai dari perbanyak balkon, perbanyak outdoor, perbanyak void di bangunan, jadi sirkulasinya lebih leluasa dan juga lebih segar. Dan yang terakhir itu adalah view. Jadi untuk area podium, yaitu area yang lantai di bawah, itu semua view-nya ke pantai sama laut. Sedangkan untuk unit kamarnya saya bikin 2, yaitu yang pertama, yang utamanya, yang mayoritas itu ke pantai sama laut, dan yang terakhir itu ke Dufan sama perkotaan. Itu untuk beberapa opsi kamar. Lanjut, ini untuk bagaimana zoning kamar-kamarnya. Jadi setelah kamu udah site analysis, udah ketemu presiden,
harus tahu list-list kamar, list-list ruang yang perlu dimasukin, perlu dizonasi dulu, tiap lantai mau isinya apa. Nah, untuk hotel saya ini, untuk area podium, mayoritas itu untuk public area, area admin, area service. Sedangkan untuk typical floor itu benar-benar saya manfaatkan penuh untuk area residensial, jadi untuk unit kamar hotelnya sendiri. Ya, dalam unit kamar hotelnya itu saya bagi jadi 3, yaitu ada standard room, suite room, sama presidential suite. Untuk totalnya itu bisa dilihat dari layar gitu. Itu total misalnya kalau di typical floor 1 itu ada 16 standard room, kalau typical floor 2 ada campuran standar sama suite room, typical floor 3 presidential suite sama suite room. Kita mulai ngulik-ngulik tiap lantainya kayak gimana sih. Nah, untuk basement seperti teman-teman juga tahu, basement ya isinya kayak tempat parkir gitu. Mungkin yang membedakan itu cara penataannya. Jadi kalau basement lantai 1 sama 2 itu ya ini memang tempat parkirnya untuk tempat parkir orang-orang publik gitu. Jadi orang kayak mau nginep gitu atau mau meeting itu parkirnya di sini. Nah, nanti di area basement ini juga ada area service. Jadi kalau area service lantai basement 2 itu service sistem bangunan, jadi kayak sistem air, untuk sistem kayak laundry gitu, laundry area. Nah, itu di basement 2. Kalau basement 1 itu servisnya itu lebih ke arah office ya, housekeeping, changing room. Untuk mereka kalau misalnya kayak kerja harus 24 jam, makanya mereka harus tidur di hotel gitu. Lanjut, ini untuk lantai 1 sama lantai 2. Untuk lantai 1 sama lantai 2 ini saya bilang retail and convention area. Jadi benar-benar ini untuk area kayak untuk meeting, untuk area jual beli. Jadi kalau lantai 1 itu ada area retail, habis itu lantai 1 itu menjadi akses langsung ke lantai 2 gitu, ada tangga khusus di area lobbynya. Nah, untuk lantai 2 itu benar-benar full area convention. Jadi kayak ada ballroom, function room, ruang rapat, meeting room, itu semua di lantai 2. Nah, untuk lantai 1 kalau teman-teman perhatiin itu ada area parkir. Kok ada tambah area parkir lagi? Bukannya udah harusnya 2 basement itu udah cukup ya parkirnya. Nah, untuk lantai 1 itu parkirnya khusus untuk kayak bus. Kadang kan kayak kayak yang mau nginep itu kayak tour gitu, kayak bareng-bareng temen-temennya naik bus gitu kan. Kalau bus basement itu kan tinggi, floor to floor-nya tuh rendah, jadi parkir busnya langsung di lantai 1. Kalau mereka naik mobil ya parkirnya di basement gitu. Nah, ini untuk visualisasi bagaimana meeting room sama lobby dalamnya. Nah, ini tangga langsung ke area, langsung akses ke lantai 2-nya gitu kalau mereka mau ada ke ballroom atau ke function room-nya. Nah, ini untuk leisure area. Jadi untuk fasilitas hotelnya full di lantai 3 sama lantai 4. Kalau mau dibilang lantai 3 itu versi fasilitas indoor yang tertutup, kalau lantai 4 itu versi fasilitas yang outdoor. Kalau lantai 3 ada restoran, ada spa, sauna, fitness, salon. Kalau lantai 4 itu kolam renang, pool bar, habis itu area tempat anak-anak bermain gitu. Ini untuk visualisasinya juga, bagaimana fitness room-nya, untuk restorannya, itu ini kayak bagaimana untuk kolam renang sama kids playground-nya. Lanjut ke lantai 5, ini area dibilang untuk area hijau gitu. Jadi kayak enggak cuma kayak langsung, bisa dibilang ini jadi area transisi dari publik ke area residen gitu, untuk penghuni untuk beristirahat gitu, yaitu area green area. Nih, green area ini dibuat sedemikian rupa jadi area jogging track gitu. Jadi kalau orang lagi jogging di sini bisa sambil ngelihat pemandangan sekitarnya. Lanjut ke area residensial area. Jadi kayak tadi udah dibilang,
di residensial area ini dibagi jadi 3 tipikal floor. Karena tiap tipikal floor ini punya pembagian kamar yang berbeda-beda. Kalau tipikal floor 1 itu semua lantainya standard room. Sedangkan kalau tipikal floor 2 itu dia campuran antara standard room sama suite room. Nah, ini untuk visualisasi standard room sama suite room. Sebenarnya apa sih bedanya standard room sama suite room? Itu sebenarnya dibebaskan. Tapi untuk hotel yang saya desain, yang membedakan antara keduanya itu yang pertama kalau standard room ya isinya tempat tidur, kamar mandi, habis itu tempat untuk ruang kerja. Terus habis itu kamar tidurnya itu bentukan ukuran tempat tidurnya cuma double bed. Sedangkan kalau suite room itu udah ada tambahan ruang tamu, living room gitu. Habis itu workspace-nya itu juga lebih luas dan bentukan ukuran tempat tidurnya juga lebih luas, yaitu queen bed. Lanjut ini untuk yang typical floor yang terakhir, yaitu typical floor 3 dan paling atas itu diisi rooftop garden. Jadi kalau orang udah bosen nih kayak keliling, tamannya cuma di jogging track yang di lantai 5 yang tadi, mereka bisa ke rooftop garden yang dimana mereka tuh bisa melihat sekelilingnya lebih luas lagi. Karena kan orang bisa bilang kalau makin tinggi makin bisa lihat ke depan lebih jauh lah. Nah, untuk typical floor 3 ini isinya ada presidential suite sama suite room. Bedanya presidential suite sama suite room tuh apa? Bedanya itu, nah presidential suite room itu lebih ke arah kayak mini apartemen tapi versi hotel gitulah. Dia udah ada dapur, udah ada ruang makan, habis itu living room-nya lebih besar, ukuran tempat tidur juga lebih besar, juga balkonnya juga lebih luas gitu. Lanjut, saya jelasin bagaimana struktur bangunannya. Jadi, struktur bangunannya mayoritas memakai rigid frame system dengan campuran wide span structure, jadi kayak struktur bentang panjang. Struktur bentang panjangnya itu untuk area podium, jadi yang teman-teman bisa lihat tuh materialnya pakai I-beam gitu yang pakai besi. Nah itu struktur bentang panjangnya. Nah kalau yang pakai beton, concrete beam, concrete column, nah itu rigid frame systemnya. Nah kenapa pakai struktur bentang panjang? Biar ukuran baloknya lebih kecil, tapi konsekuensinya dia banyak jarak antar baloknya itu jadi lebih padat gitu. Nah ini untuk sistem, bagaimana sistem plumbingnya sama sistem elektrikal dalam bangunannya. Ya kalau plumbing sistemnya dalam bangunan ini semua air kalau mau keluar mau masuk itu semuanya dari main shaft, jadi shaft utama, ruang shaft utama. Ya kalau khusus kamar, area typical floor, kamar hotel itu punya shaftnya sendiri, pipanya sendiri gitu. Jadi kalau mau alirin air, mau buang air, mau airnya keluar ya dari shaft tiap kamarnya itu sendiri. Tapi kalau untuk tiap lantai podium yang lantai 1, 2, 3, sama 4 gitu dari ruang shaft utama gitu airnya keluar masuknya. Nah untuk electrical system kurang lebih sama. Kalau tiap lantai podium punya ruang panel, habis itu panel utamanya itu di lantai 1 yang tentunya panel utama itu harus berdekatan dengan ruang genset sama ruang bensin gitu. Jadi kalau ada apa-apa lebih cepat. Kalau untuk unit, mereka juga punya panel di setiap shaft gitu. Nah ini untuk gimana kalau misalnya kalau gawat darurat gitu harus emergency exit. Jadi kalau hotel ini saya sediakan 2. Jadi kalau tiap kamar dari typical floor yang di sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu mereka paling keluar
menuju ke tangga darurat yang paling terdekat. Kemudian ke yang gambar yang paling kanan itu lantai satunya. Jadi kok habis itu mereka dari tangga darurat mereka langsung keluar menuju pintu masuk di lobi atau enggak pintu masuk kedua di area pedestrian. Jadi udah dari pintu masuk lobi sama pintu masuk pedestrian mereka bakal berkumpul di emergency assembly point. Itu disediakan dua titik. Nah, untuk kalau misalnya kebakaran nih, ada mobil pemadam kebakaran mau masuk kayak gimana? Nah, itu masuknya sirkulasinya menurut panah yang kuning. Yang mengelilingi gitu. Kenapa posisinya di situ? Karena memang luasan lebar jalannya itu memang didesain sedemikian rupa supaya lebih leluasa muter mobil truk pemadam kebakarannya. Dan yang terakhir, mungkin saya jelasin rainwater harvesting sistem airnya kayak gimana. Jadi air hujannya itu pertama-tama harus ditangkap dulu. Nah, untuk area tangkapan air hujannya saya sediakan 3. Yang utama sih balkon tiap unit hotelnya. Dan yang secondary-nya itu area rooftop sama area pool deck. Jadi dari 3 area tangkapan ini dapat dihitung-hitung kalau air hujan yang ditangkap itu bisa sampai 78.000 sampai atau enggak paling maksimal itu 1,3 juta liter per bulan. Nah, air yang sekian banyak ini saya manfaatkan untuk air flush kloset kamar hotel dan juga irigasi taman. Jadi kalau untuk mau siram-siram tanaman yang ada di rooftop, ada yang di jogging track atau yang di sekitar lahan site-nya hotel ini, nah pakai pakai air yang udah di air hujan ini. Nah, cara sistemnya kayak gimana sih? Kalau pertama kan ditangkap dari 3 area ini. Nanti airnya dialirin ke filtration system. Jadi difilter dulu, baru nanti udah difilter, nanti digabung airnya sama ground tank. Jadi secara tidak langsung tuh airnya itu kayak di ground tank itu udah kayak air campuran antara air hujan yang habis difilter sama air dari PDAM. Jadi secara nggak langsung tuh langsung kayak bantu memperirit lah biaya air dalam hotel. Sekian dari presentasi saya. Mungkin kalau ada sempet panitia bisa share video.
Wah, keren banget ya kakak-kakak teman-teman semua karya dari Kak Angelika hari ini. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong. Oke. By the way, malam ini kita kedatangan dosen nih, Bu Indra. Selamat malam ya Bu, selamat bergabung di SH 13 ini. Kak Angel, ya malam Ibu. Keren banget karyanya, aku sampai kagum banget. Bahkan aku sampai nyatet banyak banget hal yang bisa aku pelajarin buat nanti stupa 4 aku. Nah, di sini aku belajar sedikit tentang mulai dari kakak, bagaimana kualitas objektif yang harus dilakukan sebelum mendesain, terus untuk preseden-preseden apa yang harus digunakan, terus apalagi tadi kakak sharing mengenai lantai-lantai yang misalnya lantai 1 fungsinya buat bis, terus lantai 5 sampai 6 sampai 19 untuk residential area, itu udah keren banget sih Kak. Terima kasih banyak banget. Dan yang pastinya yang penting banget itu emergency exit, karena Pak MT selalu ingetin ke aku kalau emergency exit itu penting banget. Jadi keren banget sih Kak materinya hari ini. Ya nggak sih ya? Setuju nggak ya? Bener banget, Mai. Tadi ada juga yang aku dengar itu ada sistem rainwater harvesting-nya itu menarik banget, Mai, karena bisa bikin biaya airnya hemat. Betul banget nih. Mungkin kayaknya teman-teman kita udah pada nggak sabar juga nih ya buat tanya-tanya ke Kak Angelika. Gimana kalau kita langsung masuk sesi Q&A ya? Bener banget nih, Mai. Boleh bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung raise hand aja. Oke, ayo teman-teman langsung raise hand aja yuk. Oke. Untuk Kak Alvin, boleh Kak pertanyaannya, Kak? Oke, halo, selamat malam moderator, selamat malam Kak Angelika, selamat malam juga Bu Indra. Sini aku pengen nanya Kak tentang hotelnya itu. Aku penasaran, kalau menurut kakak sendiri, kan pasti buat kakak hotel ini ada nilainya sendiri buat kakak. Menurut kakak, apa satu hal paling menarik atau yang paling kakak banggakan dari desain hotel ini? Sama apa satu hal kekurangan dari hotel ini menurut kakak, atau mungkin yang dulu dibilang sama dosen kakak pas semester 4? Oke, makasih Kak. Ya, thank you untuk pertanyaannya dari Alvin ya. Saya coba ulangi lagi ya. Satu hal yang saya sukai dari desain ini ya. Terus sama satu hal yang mungkin minusnya lah, buruknya dari desain ini yang mungkin dosen belum ngomongin ya. Iya Kak. Kalau satu hal yang saya senengin sih interiornya, kayak kalau kayak tadi dijelasin gitu, khususnya interior yang bagian indoor garden itu benar-benar kayak bagi saya itu satu hal yang saya banggakan gitu. Gimana kayak akhirnya bisa kayak bikin hotel kayak di dalamnya tuh ada indoor garden gitu. Dengan atasnya juga kalau ada yang perhatiin gitu di video, atasnya juga dikasih skylight, jadi kayak bener-bener tanamannya bisa kayak tumbuh dan hidup lah. Mungkin kalau satu hal yang buruk yang mungkin kalau bisa jangan dicontoh, itu susunan kayak bentuk masa bangunannya, kayak mungkin bagi saya pribadi masih bisa diperbaiki lagi lebih bagus, khususnya kalau misalnya bisa kalau diperhatiin lagi itu sebenarnya punya banyak potensi lah kalau sebuah bangunan gitu. Nggak harus kita bikin building face, maksudnya satu sisi bangunan kayak wah banget, tapi kadang tuh kita lupa sama satu sisi yang mungkin sebenarnya nanti bakal ketutup building, maksudnya ketutup existing building, cuman kita saking kita nggak perhatiin, jadi kita bikinnya polos gitu. Jadi mungkin itu sih, jadi kayak sisi bangunan yang nggak diperhatiin gitu, nggak dibikin nggak dimanfaatkan maksimal lah. Itu dari saya sih. Oke, makasih Kak. Oke, makasih Kak Alvin, makasih Kak Angelika atas jawabannya. Ini ada yang nanya nih Kak di kolom chat, Kak James mau bicara langsung atau gimana nih Kak? Boleh nih on pick kalau mau bicara langsung.
biar lebih jelas juga. Oke. Gimana nih Kak James? Kalau enggak aku bacain deh. Nih Kak, selamat malam Kak Angelika. Izin bertanya Kak, saat Kakak mendesain bangunan, antara grid kolom dan program ruang yang mana didahulukan? Soalnya terkadang ada beberapa dosen yang lebih condong mengarah ke tata ruang dan ada yang mengarah ke struktur, yaitu penempatan kolom dan sebagainya. Terima kasih sebelumnya Kak. Boleh Kak Angelika dijawab. Thank you untuk James udah kasih pertanyaan. Kalau saat desain bangunan ini ya, kalau waktu itu pas desain bangunan ini, yang saya jadikan prioritas itu posisi program ruang di mana, udah tentuin gitu. Secara kasarnya lah gitu, masih belum taruh dinding, masih messing lah pas proses itu. Nah untuk baru mulai grid kolom. Nah, gimana kita cara tahu kita mulai toleransi, ini gridnya kita hilangin, ini kita geser program ruangnya atau gridnya, itu dari seberapa banyak berpengaruhnya grid itu. Jadi bisa dibilang kan grid kolom itu kan lebih baik, biar lebih kuat juga strukturnya, itu dari bawah ke atas itu posisinya sama. Bisa sih, kayak ada beberapa dosen yang menyarankan kayak transfer kolom, kalau misalnya belum tahu gitu, jadi kolom misalnya di lantai 1 di titik A, nah di lantai 2 di titik B gitu, maksudnya bergeser semeter lah jaraknya, atau berapa senti gitu, itu namanya transfer kolom. Waktu dulu saya toleransinya itu ketika kalau gridnya kolomnya itu menghalangi banyak ruang gitu, saya geser gitu gridnya, jadi lebih prioritas program ruang sih. Grid kolom itu mengikuti program ruangnya, karena kan ada beberapa, kalau hotel ini secara objektif kan harus memenuhi kriteria fasilitas convention. Kalau teman-teman tahu kan, kalau contohnya kayak ruang function room, ruang meeting room, ruang ballroom, itu kan kayak, kalau ada yang pernah ikut nikahan gitulah, ruang nikahan itu kan gede, lebar, luas gitu. Jadi kalau diusahakan tuh kolomnya diminimalisir gitu jumlahnya. Makanya mungkin sistemnya bisa dibikin struktur bentang panjang gitu. Mungkin solusi lainnya jadi jarak antar kolomnya bisa lebih panjang, atau mungkin posisinya bisa diubah gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak James atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada Kak Yunita nih yang resen. Boleh Kak pertanyaannya Kak? Oke, terima kasih MC sebelumnya. Selamat malam Kak Angelika. Saya Yunita dari Bindusian semester 4. Nah, sini saya mau bertanya singkat sih Kak sebenarnya. Itu kan yang saya lihat jalan menuju basement itu di depan. Itu Kak Angel sendiri ada pertimbangan tertentu Kak untuk penempatan jalur basementnya? Mungkin itu dulu Kak. Terima kasih. Thank you untuk pertanyaannya, Yunita. Jalur basement di depan. Mungkin kalau coba saya share screen lagi. Kalau mungkin dari atas ini kurang, kalau dalam bentuk explode gini sih sebenarnya kurang kelihatan gitu. Sebenarnya kalau masuknya itu, jadi kalau bisa dilihat di lantai 1 itu ada panah biru, ada panah kuning, sama panah ungu. Sorry ya, kelewat ternyata, nggak dijelasin. Jadi kalau yang panah biru itu sirkulasi masuk keluarnya publik gitu, mobil kendaraan publik. Yang kuning itu servis, yang ungu itu pedestrian. Jadi kalau dari publik itu dia langsung aksesnya ke lobi, langsung di sini.
kelihatan nggak panahnya. Nah, basementnya itu sebenarnya turun di belakang ini. Posisi keluar basementnya itu di sini. Pertimbangan letak ram untuk basementnya waktu kemarin itu pertimbangannya dari maunya sirkulasi si publiknya kayak gimana dulu sebenarnya, penentuannya di titik itu dulu, titik terangnya di situ. Terus baru baru udah tahu, oh jadi kira-kira masuk basementnya ke arah sini lah. Nah, untuk titik terangnya gimana posisi RAM-nya, kalau misalnya udah masuk ke basement nih, keluarnya lewat mana? Nah, itu balik lagi, kamu mau sirkulasi di dalam basementnya tuh kayak gimana. Jadi kalau saya di basementnya itu, di B1 ini, waktu itu saya pengennya memutar gitu. Jadi orang kalau misalnya nggak dapet parkir di titik ini, dia bisa muter terus kayak orang kayak di mall lah gitu kan. Kalau misalnya nggak dapet, tapi pengennya di lantai itu, dia puter-puter di satu lingkaran gitu terus. Nah, saya bikin desain parkirnya itu yang di basement dibikin looping, dibikin puter. Nah, untuk dari puteran ini saya cari posisi mana yang bisa untuk keluar, maksudnya pas di lantai satunya itu lebih dia lewatin GSB enggak, dia lewatin, dia kan bertabrakan sama sirkulasi servis kah, atau pas banget untuk di area publik kah. Nah, akhirnya saya tentuin dia keluarnya dari sini, dari sisi samping. Jadi pas kalau dilihat dari itu pas banget di depan muka bangunannya lah, gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin saya mau tanya satu lagi Kak, untuk modelingnya pakai aplikasi apa aja ya Kak? Modeling ini, kalau Bangunannya, waktu ya. project ini saya bikin pakai Autodesk Revit. Tapi kalau pas meshing, pas awal-awal itu pakai SketchUp biar lebih gampang. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Uung atas pertanyaannya. Ini ada chat lagi nih Kak, masuk direct message ke aku. Dari Kak Nevan, karena ada koneksi jaringan yang kurang baik. Waktu saat Kakak pertama kali menentukan bentuk termasuk struktur, Kakak mulai dari tipikal atau basement, atau malah podium floor-nya ya Kak? Dan kenapa alasannya? Boleh Kak Angelika dijawab? Kalau struktur, aku mulai dari tipikal floor. Kenapa? Karena lebih baik dari atas baru ke bawah, salah ngomong. Lebih kamu harus tahu prioritas mana yang ruangan mana yang paling penting dalam bangunan ini. Kan ini bangunannya hotel. Jadi harus, kalau orang pikir hotel itu nginep, berarti kamar. Jadi kita harus desain sedemikian rupa, senyaman mungkin untuk si kamar. Baru misalnya hotel, orang pilih hotel ya karena fasilitasnya bagus, bentuk bangunannya bagus dan sebagainya gitu. Itu baru kedua, yaitu fasilitas. Baru basement. Maksudnya orang kayak kayak contoh lah, ke mall manapun itu nggak mikirin, aduh parkirnya, maksudnya gak parkirnya susah, dia nggak mau ke mall ini. Orang pasti kan kalau misal ke suatu tempat karena dia lihat dalamnya gitu, bukan lihat paling bawah yang kayak tersembunyi, kayak contohnya basement gitu. Jadi waktu dulu saya bikinnya dari tipikal floor, jadi bikin
susunan kolomnya senyaman mungkin untuk area typical floor. Baru mulai dari podium floor, ya area podium. Jadi area podium mulai mengikuti, mulai gridnya disama-samain sama tipikal, itu baru basement. Ya udahlah, mau nggak mau ya basement mengalah. Bentukan mau posisi kolomnya ya seaneh mungkin, seriwet mungkin, ya itu namanya basement gitu. Kita nggak boleh kayak ngedesain sesuatu karena kita mau mengalah biar basementnya cantik gitu. Orang ngomongnya cakep, rapi gitu, lihat kolomnya. Waktu dulu, kalau jujur sebenarnya proses dalam mendesain ini itu banyak mengulang, banyak direvisi. Kebetulan dosen pembimbingnya Pak Sigit. Jadi kayak banyak dikomentari. Salah satu komentar dia itu waktu itu adalah basement. Dia ngelihat basementnya waktu meshing pertama itu bener-bener rapi, kayak kolomnya kayak bisa sedemikian rupa pas dengan ukuran si tempat parkirnya gitu. Ukuran mobil kan waktu ya paling waktu saya bikinnya 5x25. Jadi bisa bener-bener pas kelipatan sekian gitu. Kayak, kamu kenapa bikinnya tuh rapi banget di sini? Dia komentarnya kayak gitu. Tapi kamu bikin podiumnya berantakan banget. Bisa tiba-tiba ada kolom di tengah ruangan restoran, bisa ada di tengah-tengah salon, ada di tengah-tengah spa and sauna. Bisa kayak harusnya itu kolom itu bisa diumpetin, bisa diminimalisir di area-area penting yang dilihat sama orang gitu. Bukan di area yang basement yang cuma orang numpang parkir habis itu naik ke atas gitu langsung lupa gitu. Ya begitulah. Ya lebih ke arah dari tipikal ke bawah. Kalau dari saya, mungkin bisa dari prioritas dari yang mana dulu, ruangan yang paling penting, baru ke ruangan yang lain. Gitu sih. Oke, makasih Kak Angel. Sudah terjawab belum nih pertanyaan dari Kak Nevan? Oh, Kak Nevan tadi tidak bisa on mic ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari private chat nih Kak. Cara buat hitung volume air hujan yang ditampung itu gimana ya Kak? Kalau dari tampung itu pertama-tama harus tahu luasan area, kira-kira cakupan tangkepan area air hujannya tuh berapa. Jadi kemarin saya hitung kira-kira sekian gitu kan. Terus habis itu tahu minimal sama maksimal air hujan dari mana. Kan kadang tuh ada, kalau nggak salah itu kalau kita pas cari site data gitu, site analisis gitu, berapa banyak presipitasi hujan, air hujan itu minimum sama maksimal. Nah, dari ini nanti 2000 minimal sama maksimalnya itu kalau bisa carinya itu yang udah liter per bulan gitu. Nah, dari udah dibikin liter per bulan itu nanti langsung kali. Jadi areanya tadi kan ini anggaplah 3.000 gitu. Dari 3.000 ini langsung kali, misalnya minimumnya berapa? Minimumnya hujannya cuma 30 liter per bulan gitu. Nah, dikali 3.000 dikali 30 liter per bulan. Dapatnya 9.000 liter. Nah, kalau maksimalnya berapa? Misalnya maksimalnya dia bisa turun sampai 1.000 gitu, 1.000 liter per bulan. Nah, 1.000 liter per bulan dikali area ini 3.000. Nanti udah dapet dong. Jadi dia 9.000 liter sampai 1.000 berarti 3 juta liter per bulan. Bener nggak? Nah, dari 3 juta sampai itu 3.000 ya dihitung-hitung gimana cara hitung ininya. Maksudnya cukup nggak kalau paling dibikin skenario gitu. Kamu targetnya pengennya tuh air hujannya tuh untuk apa sih gitu.
Misalnya untuk air flash, kloset gitu. Cukup nggak? Kalau cukup, ya berarti kamu bisa menghemat. Kalau nggak cukup, antara kamu mau mengalah, misalnya mengalah itu dalam arti kamu mengalah nggak jadi pakai untuk itu, atau kamu mau mengalah memperbanyak area untuk tangkapan air hujannya. Terkadang tuh kalau bisa jangan bilang kayak, kan misalnya ini jelas-jelas nggak cukup nih, misalnya kamu bilang untuk memenuhi air kloset untuk flush nggak cukup, tapi kamu bilang cukup. Maksudnya nggak cukup kalau minimal, nggak cukup kalau maksudnya air hujannya lagi turunnya cuma sedikit gitu, nggak cukup. Terus kamu bilang udah langsung di cover sama PDAM, ya secara tidak langsung ya kamu nggak mempraktekkan sistem ini, karena pada akhirnya ya kamu balik lagi ke pakai sistem pakai air PDAM, nggak pakai air ini, nggak dimaksimalkan gitu. Jadi antara dua itu sih, antara kamu mau mengalah diganti fungsi air hujannya mau dipakai untuk apa, atau kamu perbanyak gitu. Tapi kebanyakan dosen waktu dulu pas Sigit bilang ke saya, ke kami sih satu tim sih, maksudnya bilang ya kalau bisa kamu mengalah memperbanyak gitu. Kalau misalnya kamu dari awal untuk targetnya saya untuk kloset gitu flash gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Angelika. Nah, nih Kak, ada pertanyaan terakhir nih Kak, penutup nih. Dari Kak Felicia Tertia. Malam Kak Angel, saya mau bertanya, saat mendesain hotel ini, proses apa sih yang paling lama Kakak ulik? Yang paling lama mungkin dari desain, maksudnya konsep yang masih belum matang, maksudnya visualisasi konsep ke dalam masa bangunannya. Kalau menurut saya sih itu yang paling lama itu, karena kadang ketika kita mau mencari konsep gitu, kita udah ada konsep, cuman kita masih belum berpegang teguh gitu sama konsepnya, masih kadang ragu, kadang ngelihat kan kayak ngelihat oh ini bagus ya, masih bisa ditambah-tambahin gitu. Padahal kalau nanti kamu tambahin lama-lama konsepnya tuh mulai berubah gitu, berubah aliran. Jadi mungkin proses yang paling lama penentuan konsep, kayak maksudnya beneran pengen konsepnya begini gitu. Dari proses peneguhan, maksudnya udah tentuin pengen idenya ini, pengennya begini gitu. Penentuan itu sih kadang kita kayak sebagai mahasiswa gitu ya, masih awal-awal mencoba desain kayak gini, kadang sulitnya tuh kayak gitu, kayak pengambilan keputusan gitu sih, kayak kayak pengen lihat orang lain, iya ya idenya bagus ya gitu, padahal tuh sebenarnya mungkin ide mereka itu tidak tepat, maksudnya kurang tepat, kurang cocok untuk masukin ke dalam masa bangunan kita atau dalam konsep kita gitu. Ya mungkin itu sih. Oke, makasih banyak Kak Angel jawabannya. Nah, tadi itu pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A kita malam ini. Selanjutnya kita ada pemberian sertifikat untuk Kak Angelika. Untuk tim Dokum dipersilakan. Oke, aku mulai dokumentasi ya Kak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup kali ya, ini kita kedatangan Bu Indra. Mungkin Bu Indra ada kesan-pesan atau mungkin komentar untuk research kita hari ini. Silakan kepada Bu Indra, dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Apa kabar? Saya mengucapkan terima kasih kepada Yovandi yang masih selalu mengundang saya untuk ikut bergabung di
acara-acara diskusi seperti ini. Ini sangat menyenangkan bagi saya ya. Walaupun saya sekarang sudah pensiun dari BINUS ya, karena ada peraturan bahwa di usia-usia saya sudah tidak boleh mengajar lagi ya. Tapi saya sangat senang melihat perkembangan mahasiswa ya, makin lama makin keren ya. Jadi selamat terus belajar, berlatih, mencari ide-ide baru. Seperti biasa saya mengatakan, carilah ide-ide gila ya, tetapi harus bisa diterapkan ya. Dulu yang mengajar bersama saya ada namanya Pak Theo almarhum. Beliau selalu mengatakan kita arsitek boleh mendesain apa saja, tidak perlu memikirkan bagaimana nanti membangunnya ya. Tetapi menurut saya tidaklah terlalu tepat, walaupun kita desainernya, kita juga perlu memikirkan bagaimana nanti kalau itu dilaksanakan ya. Jadi untuk semua mahasiswa selamat, belajar terus ya, mencari ide-ide gila ya, sukses selalu ya, dan jangan lupa kalau ada acara-acara seperti ini saya dikabari ya. Terima kasih, selamat malam. Malam, terima kasih Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Semoga bisa datang ke Esther selanjutnya. Oke nih, yang nggak kerasa kita udah mau selesai aja nih. Aku jadi sedih deh. Jangan sedih dong Mike, karena kan ada Esther selanjutnya nih, Esther ke-14. Oh iya, betul. Karena nggak jadi sedih nih, sebelum kita akhiri Esther kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan aku pimpin secara muslim, untuk agama lain menyesuaikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada hamba dan teman-teman hamba hari ini, sehingga kami dapat berkumpul hari ini untuk melaksanakan Esther 13. Semoga ilmu yang Kak Angelika berikan hari ini dapat membawa berkat dan bermanfaat bagi hamba dan teman-teman hamba. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah hamba memohon dan meminta pertolongan. Kabulkanlah segala doa yang hamba dan teman-teman hamba panjatkan kepada-Mu. Berdoa dicukupkan. Amin. Oke, terima kasih Kakak untuk dokumentasinya. Terima kasih juga untuk Kak Angelika atas waktu yang udah diberikan kepada kita hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Indra untuk kehadirannya hari ini. Selesai sudah rangkaian acara Esther kita hari ini. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman partisipan yang udah menyempatkan untuk hadir. Saya dan Arya pamit undur diri. Sampai jumpa di Esther selanjutnya.